Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Ahilman, tadi ada dua takdir ya. Takdir mubram dan mu'alaq. Takdir yang memang murni dari Allah tanpa ada campur tangan manusia. Ada juga takdir yang memang ada campur tangan manusia. Nah, artinya adakah amalan atau apa cara kita dalam hidup ini yang bisa mengubah takdir kita? Silakan. Baik, masya Allah, tabarakallah. Bunda, ya. Bunda, ya. Ayah, ya. Baik. Apakah ada amalan yang bisa merubah takdir? Jawabannya ada. Tapi sebelum kita bicara apa amalannya, maka yang paling penting untuk bisa menerima takdir itu, sikap yang harus kita miliki adalah husnuzon. Apa namanya? Berprasangka baik. Kepada siapa? Allah. Jawab yang keras. Siapa yang paling baik sama kita? Allah. Siapa yang paling sayang sama kita? Allah. Siapa yang paling mengerti tentang diri kita? Allah. Siapa yang paling tahu tentang hidup kita? Allah. Siapa yang menggenggam rezeki kita? Allah. Berarti kalau bunda sudah punya prasangka baik sama Allah, akan melihat segala sesuatu itu pasti baik untuk hidup kita. Betul? Dan sikap ridho itu penting. Kenapa? Kata Nabi SAW, faman rodiya falahur ridho, waman sakhito falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan takdir Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan takdir Allah, maka Allah pun benci kepadanya. Yang hadir di sini, mau tidak dapat ridho Allah? Mau. Jawab yang keras, mau atau tidak? Mau. Kalau yang hadir di sini mau dapat ridho Allah, maka jawabannya belajar ridho dengan takdir Allah. Karena mohon maaf, kita nggak mungkin dapat ridhonya Allah kalau kita nggak ridho dengan takdirnya Allah. Prasangka baik kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah dalam hadis kursi, aku sesuai prasangka hambaku. Apa yang hambaku sangkakan terhadap takdirku, maka itu juga yang Allah sangkakan kepada hambanya. Maka hari ini belajar ridho, belajar prasangka baik. Gimana biar takdir itu kita rubah dengan kebaikan? Satu, takdir bisa dirubah dengan doa. Dengan apa? Doa itu bisa merubah takdir. Betul? Yang sulit jadi mudah karena apa? Doa. Yang jauh jadi dekat karena apa? Doa. Yang tidak mungkin jadi mungkin karena apa? Doa. Berbisik sama Allah, berdoa, karena doa bisa merubah takdir. Betul? Betul. Yang kedua, usaha. Apa? Usaha. Ikhtiar, usaha. Semua di antara kita pengen punya rezeki yang baik, betul? Betul. Usaha, ikhtiar, kerja, dagang, bertani, berkebun, silakan. Itu bagian cara kita mengundang rezeki dari Allah. Betul apa betul? Betul. Maka nanti ada usaha langit namanya. Usaha buminya kerja, ada usaha langitnya. Apa? Sholat. Tuh. Sholat itu ikhtiar. Betul? Betul. Bunda sayang, ayah sayang, pemirsa, kalau semua keadaan sudah terasa sulit, gimana caranya? Ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat 2 rakaat, minta sama Allah. 1 doa, 2 usaha, dan 3 ikhtiar yang terbaik untuk semua doa-doa yang kita panjatkan agar kita mendapatkan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau pintar harus belajar, mau kaya harus usaha, betul? Mau berubah jadi lebih baik harus terus belajar. Insya Allah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, karena Allah melihat setiap usaha kita. Insya Allah.
Jadi jelas Bu ya, kata AA yang bisa mengubah takdir adalah duit. Duit. D-nya doa, Doa. U-nya usaha, Usaha. I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. tawakal. Masya Allah. Ya, sekarang saya kasih kesempatan jamaah untuk bertanya kepada AA Hilman. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Enggak, saya enggak. Kita tadi ibu-ibu, sekarang kita coba ke jamaah bapak-bapak nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartono dari Majelis Taklim Masjid Al Akbar, SMA Negeri Terawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Izin bertanya, A. Silahkan. Ini keresahan saya sebagai bujangan. 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 Pak jangan. Pak jangan. Hartono. Enaknya kalau jadi. Bujangan. Silakan Mana-mana bujangan. ada yang benar. Silakan Pak Hartono. Baik, terima kasih. Silakan. Jadi begini, A, bagaimana jika ada seseorang yang meninggal tapi Bujangan. masih bujangan, belum Oh. menikah? Perjaka ya. Apakah dia tidak punya takdir jodoh? Bukannya di Laihul Mahfudz itu sudah tertulis Tidak ada jodohnya. jodoh, lahir, dan kematian. Mohon penjelasannya, A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bujangan. Bujangan. Takut keburu meninggal belum punya jodoh. Iya. Apakah itu karena kan katanya di Laul Mahfuz sudah tertulis tuh jodoh, Allah. maut dan juga rezekinya. Betul. Nah, bertanya beliau nih Pak Hartono nih Betul. yang punya toko elektronik ya. Silakan. Iya. Ada 4 yang jauh sebelum kita dilahirkan ke muka bumi sudah ada catatannya. Betul? Hidupnya, matinya, jodohnya, rezekinya. Sudah ada catatannya. Terus AA, untuk apa kita ikhtiar? Untuk apa kita mencari? Mohon maaf, ikhtiar kita, usaha kita jadi amal soleh kita di hadapan Allah. Maka tidak ada yang sia-sia. Dalam proses mencari jodoh, silahkan. Ketemu atau tidak ketemu, itu ketentuan siapa? Allah. Makanya mohon maaf, jodoh itu di tangan siapa? Allah ketentuannya, tapi ikhtiarnya ada di kita. Sok Ahilman mau tanya, ada nggak orang yang kenalnya lama tapi nggak jodoh, ada nggak? Tapi ada orang yang baru ketemunya sebentar, pas syuting jalan dakwah di BTV. Aduh. Sama-sama berangkat dari Musirawas. Jangan-jangan. Ternyata ada yang belum menikah. Baru ketemu di perjalanan. Kemudian jodoh. Ada tidak? Ada. Bisa tidak? Bisa. Nah, jangan-jangan Pak Hartono sama Ibu udah Cikarang nih. Jadi urusan jodoh harus libatkan siapa? Allah. Pertanyaannya, ikhtiar kita dalam mencari jodoh dapat pahala tidak? Dapat. Ada amal tidak di situ? Allah tahu tidak? Tahu. Allah tahu, Allah mengerti, Allah melihat. Betul? Betul. Dapat tidaknya bukan urusan kita. Sesudah kita berikhtiar, silahkan serahkan kepada Allah. Pertanyaannya, Pak Hartono udah nyari apa belum? Nah, jangan nyari di aplikasi ya. Cari di majelis. Iya, makanya Kajian. cari di tempat yang baik dengan cara yang baik. Insya Allah bertemu dengan orang yang baik. Dan ingat,
untuk urusan jodoh, tolong catat ini ya. Jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Oke, terima kasih Ahilman. Baik, semoga Pak Hartono pulang dari sini langsung mendapatkan jodoh. Amin. Dan bulan depan langsung menikah. Amin. Mas kawinnya seperangkat alat band. Seperangkat alat sholat biar dipakai tuh, jangan sampai nggak dipakai tuh. Ya, seperangkat alat sholat. Baik. Pak Hartono terima kasih ya untuk pertanyaannya. Terima kasih ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, silakan siapa? Silakan. Dari sini, sini. Yang Ya, kuning adek. silakan. Silakan. Silakan, Dek. Berdiri. Nah ini jangan-jangan jodohnya Pak Hilman. Ini nih. jangan-jangan. Pak Hilman, Pak Hartono. Pak Hartono. Apa, putar. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sudah Silakan, nikah belum? Adek. Sudah nikah belum? Belum. Nah, kan pas kan? Temu di majelis dah. Jangan-jangan ini jawaban doa. Ya kan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia dari Majelis Tahlim Nurul Iman Cikarang. Ya. Izin tanya. Iya. Jodoh dan maut itu Takdir. jodoh dan maut itu kan takdir. Iya. Nah, kalau Pak Hartono itu takdir atau bukan? terus kalau misalnya ada Pakai kaki neng. Santai pelan-pelan apa mau. Jodoh dan maut itu takdir. Ya. Terus? Nah, Nah. terus kalau misalnya ada orang yang nikah karena dipelet, Nikah karena dipelet. Ya. Oke, terus? Makanan ikan. Dipelet. Ya. Ya. atau ada orang yang meninggal karena disantet. Dari apa sih, Neng? Ini Pak Hartono di sini nih. Serem amat. Mereka akan disantet. Ya, terus? Apakah itu menyalahi takdir Allah? Ya. Atau memang Tertulis di lauh ditulis di lauh mahfud? Ya. Ditulis mahfud seperti itu. Terus kenapa Allah membiarkan takdir buruk terjadi? Masya Allah, tepuk tangan dong yang mau bertanya. Yang sudah Jodoh maut takdir. Dirapin lagi kertas CA. Bunda. Ayah. Ada orang yang nikah karena Let ada orang mati karena disantet. Apakah itu takdir? Apa jawabannya? Jawabannya itu adalah takdir. Terjadi tidak? Terjadi, tapi ingat, di situ ada usaha yang buruk dari manusia. Haram tidak? Terlarang tidak? Hati-hati. Sesuatu yang melanggar aturan Allah berarti aturan itu, kejadian itu akan membawa keburukan dalam kehidupan kita. Pak Hartono. Ayo. Jangan pelet perempuan. Pemirsa, yang senang, yang suka sama seseorang jangan pakai pelet-pelet, betul? Peletnya nyampe setahun, 2 tahun masih ada, 3 tahun selanjutnya hilang, maka akan benci orang tersebut. Pak Hartono kalau ditolak, jangan santet orang ini. Ya. Sesuatu yang buruk tidak akan mendatangkan kebaikan, betul? Justru mendatangkan keburukan. Maka hati-hati ibu sayang, teteh sayang, pemirsa, jangan bermain-main dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena yang diharamkan itu pasti membawa takdir yang buruk untuk kita.
Kalau Bunda tanya, sayang, apa di antara faktor yang menghambat doa kita belum dikabulkan? Jawabannya, karena masih ada harta haram yang kita makan. Apa yang membuat doa sulit dikabulkan? Karena masih ada dosa, masih ada maksiat yang sering kita kerjakan. Sehingga apa? Merubah takdir dari Allah yang awalnya baik, mohon maaf, ditakdirkan ada yang kurang baik untuk diri kita. Sehingga Allah menghambat datangnya itu semua karena masih ada sesuatu yang belum Allah ridhoi. Atau boleh jadi Allah sedang menyiapkan yang lebih baik untuk kamu. Maka ingat ya, untuk semua hati yang pernah tersakiti, jangan pernah merasa Allah tidak baik untukmu. Kadang Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu, tapi justru Allah sedang menyiapkan yang terbaik untuk dirimu. Kok tangan tuh, jagoannya datang. Artinya, kalau doa kita dikabulkan, itu pasti baik. Tapi kalau doa kita belum dikabulkan, pasti Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Betul? Karena ada orang, Bang Bedu, Bunda, Ayah, ada orang yang stres gara-gara patah hati, ada nggak? Ada. Ada orang yang aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku anggap dia akan jadi takdir, ternyata hanya hadir. Aku anggap dia teman hidup, ternyata numpang hidup. Jadi pada akhirnya tuh sakit dan sakit. Ada orang, aku mah jadi gak bisa makan apa-apa setelah putus sama dia. Kenapa? Karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat ayam goreng inget dia, lihat nasi inget dia, lihat kobokan inget dia. Ada orang, aku tuh setelah putus sama dia jadi gak tahu jalan pulang. Kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Mas Hartono tenang. Hidup gak sakit itu kali Besti, tenang aja. Jadi bismillah, belajar lebih ridho dengan takdir Allah. Insya Allah. Ya, kita menanya selanjutnya, silakan dari sini kakek ibu. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Hartono, perhatikan. Perhatikan Mas. Mungkin ini jawaban doa-doa kita selama. Boleh ditolak nggak? Boleh ditolak? Silakan Bunda. Perkenalkan, nama saya Ibu Ida dari MT Golden Memory Bandung. Baik Bunda. Izin bertanya, AA. Silakan Bunda. Begini AA, apakah miskin itu takdir? Allahu Akbar. Nah kalau memang itu takdir, bisa kan dirubah dengan cara usaha. Sementara saya pernah melihat ada orang yang udah berusaha banting tulang tapi dia tetap miskin. Sementara ada orang yang berleha-leha tetapi dia kaya raya. Bagaimana tuh menurut AA? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, pertanyaannya bagus, Masya Allah. Banting tulang tapi tetap miskin. Tulang siapa yang dibanting? Takutnya tulang orang Medan. Dibanting ya miskin. Ini langsung dijawab aja Ayah. Baik, Bunda. Bunda. Ayah. Alhamdulillah. Lagi dari jodoh ditanyain sih Mas. Miskin, kaya itu hanyalah predikat yang disematkan dalam hidup kita, betul? Tidak akan mungkin ada orang disebut miskin kalau tidak ada orang disebut kaya. Dan tidak ada orang yang disebut kaya kalau tidak ada orang yang disebut miskin. Berarti sebenarnya, mohon maaf, miskin atau kaya itu keadaan atau panggilan. Keadaan atau panggilan? Menurut AA itu hanya panggilan saja. Panggilan. Betul? Ada orang yang kaya tapi merasa miskin, ada tidak? Ada. Ada orang yang miskin tapi merasa kaya, ada tidak? Berarti mohon maaf, boleh jadi keadaannya mungkin terasa miskin dan kaya, tapi sejujurnya yang miskin kaya adalah tidak ridhonya kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul? Coba.
Apakah ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Tidak. Jawab, apakah ada yang kurang? Tidak. Lebih keras, apakah ada yang kurang? Tidak. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang bukan Allah, tapi yang kurang itu kita. Kita kurang apa? Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang ridho, berarti miskin kaya hanya panggilan manusia. Tergantung hati kita melihatnya. Artinya jangan bilang bahwa aku mah ditakdirkan miskin. Jangan bilang begitu. Orang itu mah ditakdirkan kaya. Jangan iri urusan dunia dengan manusia. Betul? Itu hanya casing semuanya. Yang ngasih siapa? Allah. Bagi Allah mudah nggak mengkayakan seseorang? Mudah. Bagi Allah mudah nggak memiskinkan seseorang? Mudah. Bagi Allah mudah nggak memberi harta sama seseorang? Mudah. Bagi Allah mudah nggak mengambil harta seseorang? Mudah. Bagi Allah mudah nggak bikin orang viral terkenal? Mudah. Bagi Allah mudah nggak bikin orang yang terkenal langsung dibenci oleh semuanya? Mudah. Mudah. Pertanyaannya, berharap yang baik-baik terus sama Allah. Kalau dikasih yang baik bersyukur, kalau dikasih yang kita rasa gak baik bersabar. Karena yang tidak baik bukan dari Allah. Yang tidak baik itu cara kita melihat takdir dengan cara yang tidak baik. Ibu bilang begini, kenapa ya suami aku tuh begini ya? Apa gak ketuker sama suami tetangga gitu Ustaz? Dan suami tetangga mah begini misalnya lebih baik dalam pandangan kita. Ibu teh gak tahu. Boleh jadi bunda teh diuji sama suami yang kurang baik. Boleh jadi sabarnya bunda punya suami yang kurang baik itu menjadikan alasan Allah memasukkan bunda ke dalam surganya. Ada di antara kita nanti yang boleh jadi masuk surga bukan karena sholatnya. Boleh jadi bukan karena baca Qur'annya. Boleh jadi bukan karena haji umrohnya. Boleh jadi bukan karena puasanya. Tapi dia bisa masuk surga karena sabarnya dia. Membersamai keadaan yang dia anggap tidak baik dalam hidupnya. Maka belajar ridho, belajar menerima. Karena di balik rasa menerima itu, Allah menyiapkan banyak kebaikan untuk kehidupan kita. Insya Allah. Ketika kita diberikan orang baik, kita dapat pahala dari rasa syukur. Diberikan orang yang belum baik dapat pahala dari rasa sabar gitu ya. Betul. Semua jadi ladang pahala buat. Betul. Kalau kita menyikapi dengan ridho menerima terhadap takdir kita. Baik. Betul. Penanya terakhir di segmen ini. Silakan. Silakan Ibu. Ini kayaknya nih Ini kayaknya. Jodoh Pak Hartono. Silakan. Risi, mau izin pantun dulu boleh Pantun. Silakan. Buat siapa pantunnya? Buat Mas Hartono. Silakan Ibu. Iya, mohon izin ya. Ada kepiting nabrak batu karang. Cakep. Kepitingnya ditangkap sama petani. Cakep. Kenalkan, kami yang berkerudung itu kuning berasal dari Cikarang, Sukatani. Cakep. Bang Badu balas. Makan pepaya di sebelah sono. Ini kayaknya jodoh Pak Hartono. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irawati. Ibu? Saya dari Majelis Taklim Nurul Iman. Ria. Ade Irawati. Baik iya. Ibu Irawati. Dari Majelis Taklim Nurul Iman, Desa Sukamanah, Cikarang, Sukatani. Iya. Sukamana, Sukatani. Ibu lebih suka mana Pak? Apa Sukatani? Desanya Sukamanah, Pak. Sukamana. Iya. Sukatani. Cikarang, Sukatani. Oke, silakan. Mau izin bertanya, A. Sekarang kan banyak kasus tentang orang bunuh diri. Iya. Nah, apakah orang bunuh diri itu termasuk menyalahi takdir atau mendahului takdir? Iya. Atau apa memang itu sudah takdir dia? Kalau memang itu sudah takdir dia, berarti adanya masuk surga atau neraka itu sudah ditakdirkan sama Allah atau tidak? Iya. Gitu.
Mohon penjelasannya. Terima Baik, kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti akan kita berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ira tentang bunuh diri. Apakah itu mengubah takdir, mendahului takdir, atau surga dan neraka itu sudah ditakdirkan kepada hambanya? Dijawab nanti ya. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.